Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih menempati posisi puncak dari hasil survei sejumlah lembaga. Sementara elektabilitas pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD juga masih bersaing ketat dalam berbagai survei yang dirilis di penghujung tahun 2023. Mampukah tim pemenangan masing-masing paslon mengubah peta elektoral menjelang pemungutan suara yang tinggal 41 hari lagi, pemirsa? Berikut laporan utama kerja keras berebut elektabilitas. Setelah 1 bulan berkampanye dan 2 kali melakoni debat, peta elektoral 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih bergerak dinamis. Hasil sigi dari sejumlah lembaga survei di penghujung tahun lalu masih menempatkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, sebagai jawara. Sedangkan elektabilitas pasangan nomor urut 1, Anies Mohaimin, masih bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan Prabowo Gibran masih berada di posisi puncak dengan elektabilitas 46,7% dari 1.217 responden. Survei yang digelar 23 hingga 24 Desember 2023 lalu menempatkan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua sebesar 24,5% dan elektabilitas Anies Mohaimin berada di posisi buncit dengan raihan 21%. Pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran, juga masih menjadi pemuncak elektabilitas dari survei terbaru Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 43,7%. Di posisi kedua ditempati Anies Mohaimin dengan elektabilitas 26,1% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di juru kunci dengan elektabilitas kurang dari 20%. Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA yang melakukan survei pada 17 hingga 23 Desember 2023 lalu. Elektabilitas Prabowo Gibran juga masih menempati posisi puncak dengan angka mencapai 43,3%. Hasil survei ini terpantau jauh dengan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang masing-masing meraup 25,3% dan 22,9%. Dukungan terhadap pasangan ini, Prabowo Gibran, selalu stabil melampaui di atas 40%. Tren Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan dari 3 survei terakhir yang kita lakukan di pasca penetapan calon. Yang ketiga, Anies Mohaimin justru mengalami kenaikan bahkan melampaui Ganjar Mahfud. Ya, di survei-survei kita sebelumnya trennya Anies Mohaimin masih di bawah Ganjar Mahfud, tapi saat ini di akhir Desember 2023, ya, Anies Mohaimin mampu melewati Ganjar Mahfud. Ya, angkanya kita lihat di akhir Desember 2023 di angka 25,3%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, pasangan nomor urut 2 tercatat memiliki elektabilitas tertinggi. Kendati unggul di berbagai survei, elektabilitas pasangan Prabowo Gibran belum pernah menyentuh angka 50%. Gambaran peta elektoral sejauh ini seakan-akan membuat potensi Pilpres berjalan 1 putaran bakal sulit terwujud. Saya mengatakan debat efeknya minimal secara elektoral. Tetapi itu ya, meskipun efeknya minimal, bukan berarti secara elektoral tidak penting. Kenapa demikian? Ingat, ada 2 tadi yang saya sampaikan. 1, buat Pak Prabowo dan Gibran, hanya perlu 4-5% untuk dapat 50 plus menang 1 putaran. Satu lagi,
buat Mas Anies dan Mas Ganjar itu juga menentukan kalau Pak Prabowo gagal menang 1 putaran, siapa yang lolos menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi meskipun efeknya kecil, tanda kutip ya, karena swing votersnya tinggal 13-23, tetapi efek yang kecil itu sangat konsekuensial dalam menentukan apakah 1 putaran atau 2 putaran dan siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Selain kampanye, tidak ada event secara masif yang bisa memikat hati pemilih kecuali debat. Terbukti dari hasil 2 kali debat, ada perubahan preferensi pemilih meski tidak terlalu signifikan. Namun bukan hal mudah untuk bisa meyakinkan pemilih dari kelompok swing voters yang bisa menjadi ceruk mendulang suara. Terlepas dari itu semua, performa kandidat harus dipersiapkan dengan matang karena debat memiliki potensi elektoral yang tidak bisa diremehkan. Menurut saya, situasi pemilu kita hari ini itu berbeda dengan 2 pemilu sebelumnya. Jadi orang mulai menaruh perhatian pada isu dan program. Ya. Jadi makanya tadi kami melihat ke depan, kami melihat debat ini akan jadi penting. 2-3 pemilu ke depan, debat ini akan jadi krusial. Gitu ya. Jadi untuk itu, karena ini masih tersisa 3 putaran debat, ya. Ada tema ketiga soal apa? Geopolitik ya. Geopolitik dan keamanan, keempat soal lingkungan, kelima soal apa itu. Nah, kami berharap kandidat 3 pasang ini betul-betul mempersiapkan betul debat ini untuk bisa memikat hati pemilih. Pasangan Prabowo Gibran saat ini memang masih mencatatkan elektabilitas terkuat yang diprediksi sulit terkejar oleh 2 kontestan lainnya. Namun yang perlu diingat, elektabilitas tinggi tidak selalu jadi jaminan menang saat pemungutan suara. Elektabilitas tinggi juga akan menjadi sia-sia jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Peluang semua kandidat masih terbuka lebar, asal mampu memikat hati pemilih tanpa banyak blunder dan sandiwara.